Kita baca ayat-ayat yang seringkali kita dengar tentang Paskah ya. Kita ambil dalam kitab Keluaran 12. Keluaran pasal ke-12 ayat 1 sampai 13 ya. Kita akan baca semua ayat ini untuk memperingati baik perintah Tuhan untuk bangsa Israel dan kita semua. Kita baca semua ayat ini dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depannya. Ayat 1 sampai 13, kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya, haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Haruslah seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari anak kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Nah, seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada ambang pintu di rumah itu, yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah atau matang karena direbus dengan air. Kemudian melainkan dipanggang api, kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Dan janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi. Dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu dililiti sabuk kasutmu di kakimu dan tokatmu di tanganmu. Dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Paskah bagi Yahweh. Maka aku akan melintas di tanah Mesir pada malam itu. Dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari manusia bahkan sampai ternak. Dan ke atas semua ilah Mesir aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Paskah ya, atau Pesah atau Passover. Itu seperti yang ada tertulis dalam kitab tadi yang kita baca di ayat ke-13. Maka ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat di atas kamu. Itu Passover ya. Melewati ya. Malaikat maut mengelilingi seluruh tanah Mesir ya, untuk membinasakan semua orang yang tidak mematuhi firman Tuhan.
termasuk bangsa Israel. Kalau mereka tidak patuh dengan perintah Tuhan, engkau harus potong domba, darahnya ditampung, darahnya harus ditaruh di ambang pintu atas dan kedua tiangnya. Kalau itu tidak ada di rumah-rumah orang Israel juga, mereka pasti binasa. Tetapi situlah kita melihat ketaatan bangsa ini sehingga mereka selamat. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa hal ya. Kalau saya perhatikan memang beberapa hal ini juga sudah pernah disingkap. Tapi saya pikir-pikir ya nggak masalah lah kita, karena memang ini kan pembacaan yang berulang-ulang ya. Tapi ada hal-hal yang harus saya refresh lagi lah, harus diulangi untuk mengingatkan kembali kepada kita. Sehingga kita mengerti. Ya, memang di dalam pembacaan ini adalah khususnya bagi bangsa Israel yang ketika itu menjadi budak di tanah Mesir. Ya. Dan setelah genap waktu yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan sesuai dengan rencananya harus membebaskan bangsa ini. Ya, secara singkat saya harus jelaskan untuk merimain kita kembali. Baik kita yang ada di gedung ini dan saudara yang mungkin ada di luar sana mendengar firman Tuhan. Ya. Bahwa bangsa ini diperbudak. Nanti saudara baca di rumah di Kejadian 15. Bangsa Israel diperbudak karena kesalahan Bapak Abraham. Ya. Dia tidur waktu ibadah. Karena dia tidur waktu ibadah, nanti dibaca ya, saya nggak mungkin diulang-ulangin karena panjang sekali nanti. Banyak orang yang tidak mengerti. Karena memang itu rahasia ya. Ketika Bapak Abraham tertidur, maka Tuhan perintahkan kamu harus mempersembahkan binatang-binatang ini untuk dikorbankan. Dari situ kita tahu bahwa Bapak Abraham pasti berbuat dosa. Memang tidak tertulis, itu rahasia. Tapi kita melihat ketika Tuhan bilang bawa korban ini berarti dia berdosa. Ya. Ketika dia pertama kenapa dia begitu? Karena dia tidak percaya. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian kan. Pertama kan dia percaya ketika Bapak Abraham langsung mengaminkan keturunanmu akan seperti bintang-bintang. Dia percaya. Tetapi ketika Tuhan bilang ini semua akan menjadi milikmu, dia ragu-ragu. Dalam pandangan Tuhan, keraguan adalah dosa. Karena dia ragu-ragu, ya. Dalam pandangan Tuhan adalah dosa sehingga dia diperintahkan untuk mempersembahkan korban. Waktu dia kalau dia mempersembahkan korban berarti dia berbuat dosa. Bisa tangkap ya. Ketika dia mempersembahkan korban, dia tertidur lagi. Memang tidak ditulis itu berdosa, tapi kita bisa menafsirkan itu dosa. Karena dia tertidur, Tuhan bilang keturunanmu akan menjadi budak 400 tahun. Ya. Dan ini terjadi, ingat dari zaman Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya, zaman Musa kira-kira ditambah 500 tahun. Jadi kalau dihitung dari Yeshua ya kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Bisa ditangkap ya? 1500 tahun sebelum Yeshua, kalau dihitung dari kita 3500 tahun dari sekarang kurang lebih ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak ya, itu ceritanya singkatnya. Ketika bangsa ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham jadi budak, setelah genap masanya 400 tahun akan jadi budak. Setelah genap
sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita baca dalam kitab Keluaran, mereka ada di tanah Mesir 430 tahun. Ya, orang bisa bilang, loh kok Tuhan bilang katanya 400, kok ini sekarang 430. Apa namanya, jadi budak 400 tahun. Tapi total dia ada di tanah Mesir itu 430 tahun. Kita lihat dulu Keluaran 12 ayat ke 40. Keluaran 12 ayat 40. Ya. Dan lama Bani Yesaya berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Oh, ini kok beda dengan Kejadian 15. Kejadian 15 jadi budak 400 tahun. Tetapi lama dia tinggal di Mesir sejak Yakub itu 430 tahun. Bisa ditangkap? Ya, jadi jangan bingung. Jadi budaknya 400 tahun. Tapi tinggal di sananya 430 tahun. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, setelah genap, Tuhan sudah tahu bagaimana caranya menyelamatkan bangsa ini. Ya. Dan dari suku Lewi, bapaknya si Moshe, yaitu si Amran, ya, Amran dengan ibunya. Bapaknya kan Amran, ibunya siapa? Ibunya Moses siapa? Kita saudara tinggal sedikit ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal ke 6 ayat 20. Saya hanya ngambil sedikit-sedikit ya, nanti saudara baca lagi di rumah. Keluaran pasal 6 ayat 20. Amran ini anaknya Lewi ya. Jadi kalau saudara baca nanti di dalam Amran itu keturunan Lewi dari Tawarikh, nanti saudara baca ya. Amran mengambil Yokebed. Yokebed ini siapa? Bibinya sebagai istri baginya. Dan dia melahirkan Harun dan Musa baginya. Dan tahun-tahun kehidupan Amran 137 tahun. Ya. Jadi Amran istrinya si Yokebed. Yokebed ini ternyata bibinya. Enggak jadi masalah kok. Karena dahulu kan belum ada larangan. Saya tanggap. Dosa itu terjadi setelah ada Torah. Kenapa? Karena ada tertulis dulu ya, sebelum ada Torah kan tidak ada yang mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sebab tanpa Torah, kata firman Tuhan, nanti saudara baca di dalam kitab Roma, dosa itu tidak ada. Ya, kan Torah itu baru yang mengatur kan, jangan berzina, jangan mencuri. Sebelumnya kalau saudara baca ya di dalam kita lihat aja lah Roma pasal 6 ya. Roma pasal 5 ayat 13. Roma pasal 5 ayat 13. Ini firman Tuhan, jadi supaya kita mengerti sedikit. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah. Perhatikan. Dosa tidak diperhitungkan apabila apa? Torah nggak ada. Kalau nggak ada Torah ya nggak ada dosa. Karena kan Torah yang melarang, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh kasih kemurahan Tuhan, ketika genap waktunya, cara Tuhan, lahirlah Moshe. Ya, waktu itu semua dalam perbudakan, 400 tahun, seperti yang pernah saya beritakan. Ya udah lupa lah siapa nama Tuhannya. Ya mereka nggak ingat. Ya karena itu kan sudah 400 tahun yang lalu yang diberitakan sama Yakub, bapak leluhur mereka. Kemudian kita melihat cara Tuhan untuk menyelamatkannya. Dia persiapkan Moshe sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Karena kalau kita baca dalam kitab Keluaran 1 dan seterusnya, ya, siapa? Firaun tidak mengenal siapa itu si Yusuf. Dan melihat bangsa Israel makin lama makin banyak.
Nah, mereka mulai menekan. Ya, termasuk pada zamannya si Amram sama Yokebed ini. Sehingga semua anak laki-laki yang lahir, anak laki-laki, kalau anak perempuan gak masalah buat dia. Anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena iman si Yokebed, istrinya Amram, dengan cara Tuhan. Anak ini seolah-olah dibuang dengan keranjang Musa kan. Nah, kita lihat kenapa. Kan banyak orang hanya melihatnya, lu kenapa? Ya memang supaya anak ini selamat. Bukan itu ya, bukan hanya itu. Moshe ini sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Karena itu dia ini kalau tetap tinggal sama orang tuanya, dia tetap buta huruf. Dia tidak mengerti bagaimana cara memimpin. Karena itu dengan cara Tuhan, dia memang dibuang oleh ibunya di Sungai Nil dengan pakai keranjang Musa itu, Moshe itu, supaya dia diambil oleh anak Raja Mesir, Firaun, kemudian diangkat anak. Nah di situ kan dia dilatih. Selama 40 tahun dia dilatih secara Mesir. Pinter ngomongnya, pinter perangnya, pinter semua. Pinter mimpinnya. Kenapa Tuhan mempersiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel? Yang kurang lebih seperti yang pernah saya katakan, sekitar 2-3 juta orang. Enggak mudah ya 2-3 juta orang. Karena itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita melihat selama 40 tahun dia menjadi anaknya si Firaun, cucunya Firaun, ya karakternya jahat lah. Salah sedikit dia bunuh. Ya dulu kan nggak ada masalah. Apalagi dia kan ada sejarah gerejanya, dia seorang jenderal di Mesir, ya dia bunuh ya wajar aja. Ya. Artinya, gitu kan terlihat ketika ada orang Israel yang ribut sama orang Mesir, dia bunuh. Dan di sini kita melihat karakternya, kalau saya menafsirkan ya beringas lah ya. Ya tentara sih, tentara zaman dulu lagi kan. Selama 40 tahun dia didik seperti itu. Dengan cara Tuhan setelah genap waktunya. Seringkali berbicara 40 tahun. 40 tahun dia dididik secara Mesir. 40 tahun Tuhan merubah dia untuk bisa dipersiapkan sebagai pemimpin umat Tuhan. Dari seorang katakanlah jenderal Mesir. Apa yang tertulis? Yusuf berkata kalau Firaun tanya, bilang aja kamu tuh gembala kambing, gembala domba. Ada tertulis, gembala domba itu suatu pekerjaan yang hina. Saudara bayangkan seorang jenderal yang mungkin, sombong angkuh. Direndahkan Tuhan serendah-rendahnya jadi gembala kambing. Ya, tetapi itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan salah seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa pilihan Tuhan. Setelah genap 40 tahun baru Tuhan utus untuk memimpin umat pilihan Tuhan. Nah, barulah terjadi cerita ini yang tadi kita baca. Kalau saudara mau lihat nih, baca lagi semua yang ini kan semua sebenarnya diulang terus. Saya ambil kutip sedikit. Nah, di sini kita melihat ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan, seperti apa yang ini sebenarnya untuk mengingatkan kita kembali. Bapa Yahweh berkata bulan ini akan menjadi permulaan dari setiap bulan. Ya. Jadi di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan berfirman bahwa bulan Nisan itu menjadi bulan yang pertama. Nah, hal yang harus kita perhatikan. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel
pada hari ke-10 bulan ini. Setiap suami harus mengambil seekor anak domba bagi mereka menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk setiap keluarga. Nah, harus jadi, saya akan mengajarkan saudara harus kritis. Tuhan, kenapa bukan hari pertama? Kenapa bukan hari kedua? Kok hari ke-10? Inilah yang pernah saya ajarkan, yang Tuhan singkapkan berdasarkan penafsiran yang Tuhan berikan bagi saya. Ya. Kalau ada seperti tadi kan, Abraham disuruh persembahkan korban. Berarti dia berdosa. Walaupun tidak disebut ya, kalau saudara baca dalam Kejadian, tidak disebut itu dosa. Tetapi kita bisa menafsirkan karena dia disuruh korban, berarti dia ada dosa. Walaupun tidak disebut. Demikian juga di sini. Pada hari ke-10 kau harus siapkan domba. Pertanyaan kan kenapa hari ke-10? Ya. Kemudian dikatakan di ayat ke-6, simpan, khususkan dia sampai hari ke-14. Baru hari ke-14 dipotong. Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Saya ditangkap. Ya. Penafsiran yang sebenarnya sudah pernah saya ungkapkan, tapi saya lupa berapa waktu. Ya. Penafsirannya. Ya. Berdasarkan ayat-ayat ini, kenapa harus hari 10, hari ke-10? Manusia diciptakan Tuhan hari ke-6. Hari ke-7, hari istirahat Tuhan. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Saya menafsirkan berdasarkan ayat ini. Kalau mempersembahkan korban berarti ada dosa. Saya menafsirkan hari ke-10 itulah jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa. Bisa ditangkap? Kita menafsirkan begitu. Hari ke-10 dia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan berfirman, simpan hari sampai hari ke-14. 6, 7, 8, 9, 10. Simpan sampai hari ke-14. Dari zaman Adam sampai zaman Yeshua 4.000 tahun. 4 hari. Saya tangkap. Hari ke-10 disiapin. Hari ke-14 baru dipotong. Itulah menandakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan sebagaimana apa yang dia lakukan kepada Abraham ketika Abraham mempersembahkan Yesak. Tuhan bilang jangan apa-apakan dia. Aku sudah menyiapkan domba. Demikian juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena satu orang berdosa, semua keturunannya termasuk kita juga berdosa. Karena itu yang bisa menebus dosa manusia hanyalah domba yang memang Tuhan persiapkan, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yeshua. Dari zaman Adam sampai zaman Yeshua 4.000 tahun, 4 hari. Jatuh pada hari ke-10 tapi dipotong hari ke-14. Bisa ditangkap? Ya. Inilah kita coba menafsirkan. Sehingga jangan hanya baca. Banyak orang yang nggak ngerti. Ya, banyak orang seolah-olah itu biasa. Bukan. Semua itu ada maksud Tuhan. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita melihat oleh kasih kemurahan Tuhan. Yeshua, ya, kalau orang Israel
Mereka memang memperingati bukan Paskahnya Yeshua ya. Tapi mereka memperingati ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Ya. Tetapi kita mengimani sebagaimana yang tadi saya katakan. Hari ke-14. Itulah Yeshua yang berkorban untuk saudara dan saya. Dia mati digantung di kayu salib. Untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepada Dia. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Itulah yang Tuhan mau jatuhkan kepada bangsa Mesir. Atau itulah yang mau Tuhan timpakan di tanah Mesir. Termasuk bangsa Israel ya. Karena bangsa Israel tinggal di Mesir. Tetapi karena Bapa Yahweh membela umatnya, dia kasih perintah kepada Mose. Engkau potong domba, darahnya kau tampung, engkau taruh di pintu ambang atas dan kedua tiang. Sehingga ketika malaikat maut melewati seluruh tanah Mesir, termasuk Goshen ya, di mana bangsa Israel tinggal. Ketika mereka melewati, dia lihat ada tanda. Itulah yang dikatakan Pesah, Passover, dia melewati. Sehingga hukuman tidak terjadi atas bangsa pilihan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sama seperti bangsa ini. Saudara dan saya pun oleh kasih kemurahan Tuhan boleh dipanggil dan disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan pun memberikan kepada saudara dan saya perintah. Darah Yeshua. Ya. Kalau kita terima, kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka darah itu akan menyelamatkan kita dari hukuman yang pasti Tuhan laksanakan kepada dunia ini. Ya. Nah, kita melihat kan. Kita melihat memang sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan, dunia ini semakin jahat. Ya. Kita melihat banyak juga orang yang bertobat. Tetapi kita jangan melihat startnya ya. Jangan melihat awalnya, yang kita lihat bagaimana akhirnya. Seperti orang maraton kan. Wah, puluhan ribu orang. Begitu start, ada yang lari cepat. Sekilo 2 kilo dia bisa cepat meninggalkan jauh. Nah, tapi lama-lama kita lihat. Yang tadinya di depan mulai keteter. Karena dia udah ngabisin energi di sini. Ya. Nah, kita melihat bahwa itulah juga yang terjadi dalam kehidupan rohani umat Tuhan. Banyak orang yang awalnya begitu menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Ya. Tetapi ketika proses terjadi, mulai timbul tawar hati. Ya. Karena dia tidak mengharapkan sesuatu yang dinyatakan oleh firman setelah dibuka. Ternyata kok begini. Saya biasanya begini tapi kok ini begini. Nah, mulai timbul pemberontakan. Ya, kita lihat kan banyak orang. Tadinya kan banyak orang yang begitu giat ibadah, begitu giat melayani Tuhan. Tetapi ketika mengalami proses, kelihatan aslinya. Nah, kita tidak menghakimi siapapun, kita pun sekarang sedang diproses ya. Nah, saya sendiri, saya juga diproses.
Ya. Nah, kita akan melihat jangan sampai ya selama waktu yang masih Tuhan berikan. Kalau kita kutip lagu tadi kan, biarlah waktu yang masih Tuhan berikan itu kita pergunakan dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan. Ya. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan mencoba untuk memberikan apa yang tertulis. Ya. Saya mengerti bahwa apa yang tertulis itu juga menghajar saudara dan juga menghajar saya. Jangan kira hanya saudara, saya juga dihajar. Karena apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau kita selamat. Tapi kan keselamatan itu memang urusan pribadi. Kita tidak bisa paksa. Tidak bisa. Seringkali saya katakan dari atas mimbar ini. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak, anak-anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Dan sebaliknya. Keselamatan adalah urusan pribadi. Setiap pribadi mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Saya mau begini. Ya terserah kan. Terserah, dan kita belajar untuk tidak menghakimi. Ya. Kenapa saya ajarkan begitu? Karena belum tentu kita ini lebih baik dari orang yang kita hakimi. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang, oh ini dia begini, lo jangan. Ya. Tetapi biarlah semua yang Tuhan izinkan terjadi juga merefleksikan kepada kita. Ya. Apakah saya lebih baik dari orang itu? Belum tentu. Karena berkali-kali saya katakan kepada kita semua. Standar yang Tuhan tentukan untuk keselamatan kita. Dan yang kita imani untuk kita diangkat. Itu yang tahu hanya Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu standarnya Tuhan. Tetapi yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, lakukanlah tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau bangsa Israel dia bunuh domba, kemudian darahnya tidak diambil, darahnya tidak dia taruh di pintu, mereka juga binasa. Binasa, ya. Tuhan tidak pandang bulu siapapun. Karena kita manusia ini ciptaannya. Engkau melawan firman Tuhan, ya habis. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Ya. Kita terus menerus diajar oleh Tuhan, koreksi diri. Dengan firman Tuhan. Ya, tanya kepada diri Tuhan, diri kita. Ya. Kalau seandainya tadi kita mendengar kabar kan, kita mengucap syukur aja. Ya. Kita mengucap syukur bahwa memang waktunya Tuhan itu tidak ada yang tahu. Karena ada tertulis. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, jangan kita menangis seperti orang-orang dunia. Ya, kenapa? Karena ada tertulis. Ya, kalau kita percaya bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan hidup di dalam Tuhan ya. Jangan hidup di pinggir-pinggir dikit, enggak, harus di dalam. Kalau kita hidup di dalam firman, firman itu yang menyelamatkan kita. Bisa ditangkap? Kan firman Tuhan berkata, firman itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita hidup di dalam firman, ya otomatis kita selamat. Tetapi kalau kita keluar dari firman, inilah yang bahaya. Dan untuk kita bisa mengetahui saya ini di dalam apa di luar. Nah, itu yang harus kita koreksi terus. Jangan karena egois, ya, karena kita merasa, oh aku rajin gereja, aku sudah dipakai Tuhan, belum tentu.
Justru kadang-kadang orang yang merasa diri wah karena pengetahuan yang luar biasa, akhirnya timbul kesombongan. Kita lihat ya dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Dan mengenai hal-hal yang dikorbankan kepada berhala-berhala, kita mengetahui bahwa kita semua memiliki pengetahuan. Perhatikan ayat selanjutnya. Pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Kadang-kadang kita merasa diri, saya sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Akhirnya jadi sombong. Kadang-kadang sombong itu kita nggak sadar kita sombong. Ya. Tetapi disitulah kita belajar untuk mengenal, ya, apakah hidup saya ini, ya kita tanya diri sendirilah, kalau saya mati sekarang masuk surga apa masuk neraka? Bisa ditangkap? Kalau kita berani terus-menerus mengoreksi diri, kalau saat ini pun Tuhan panggil aku, karena aku percaya aku hidup di dalam Dia, maka aku akan diangkat bertemu bersama Dia. Ya, saya pernah kesaksikan buat bapak saya, tahun 80 berapa saya lupa dia meninggal itu. Ya, karena saya nggak pernah ngurus kuburannya. Setelah dia meninggal saya nggak pernah ngelihat kuburannya. Ya memang ibu saya beberapa tahun lalu kali ya. Dia meninggal ya ditaruh di atas bapak saya kan. Karena bapak saya meninggal tahun 80-an. Umur berapa itu? Hampir 80 juga. Ya kalau sekarang hidup udah 100 lebih dia. Kalau hidup ya. Nah di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat, ya saya saksikan sedikit, saya pernah saksikan. Ketika bapak saya mau mati, dia ajak istrinya, ibu saya. Kita berdoa. Ya berdoalah. Berdoa dia serahin semua, istrinya, anak-anaknya semua dia serahkan. Setelah selesai berdoa, dia bilang sama ibu saya, istrinya, Mami jangan nangis. Ya itu cerita ibu saya gitu kan. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, di tengah jalan sudah pergi. Nah di situ kita melihat, ya, karena menurut cerita ibu saya, ya, waktu mereka berdua di kamar kan, setelah selesai berdoa, bapak saya itu ngomong, mungkin sama malaikat ya saya siap, saya sudah siap katanya. Nah di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan punya cara karena ada tertulis. Ketika Lazarus mati, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membawa dia ke pangkuan Bapak Abraham. Nah itu semua kejadian-kejadian yang tertulis dan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang yang mendahului kita. Itu pun membuat kita harus saling mengoreksi diri. Ya. Nah, saya mengucap syukur atas apa yang tadi disaksikan dan apa yang pernah disaksikan dahulu. Ya, bagaimana seorang anak mencoba melayani bapaknya. Ya walaupun tidak detail ya, tapi saya percaya paling sedikit nama Tuhan Yahweh telah diberitakan. Nah di sini kita melihat cara Tuhan. Supaya kita juga mengerti bahwa Yeshua itu sudah mati bagi saudara dan saya. Paskah ini artinya Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan sampai terkena tulah karena dosa sendiri. Dosa dalam arti kata tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Bangsa Israel pun kalau tidak menaruh darah di ambang pintu mereka mati. Karena Tuhan tidak pandang bulu orang pilihan atau bukan. Tidak taat, mati. Kenapa begitu? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk Dia. Untuk menyembah Dia.
untuk beribadah kepada dan bukan untuk yang lain. Tetapi dalam kenyataan hidup manusia tidak, entah tidak tahu, entah tidak mengerti, atau masa bodoh amat. Yang penting saya masih hidup, saya punya cita-cita, saya pengen lakukan ini. Padahal dia nggak tahu, maut itu mungkin 5 menit ke depan sudah menanti dia. Ya, karena banyak kita melihat orang-orang yang mungkin masih diberi kesempatan napas lah ya, atau bisa mendengar. Beberapa saat sebelum dia mati, pasti dia nangis. Nangis itu berarti mungkin dia menyesali dosanya. Mungkin juga dia, kok cepet amat aku harus mati. Ya. Tapi di situ kita melihat, kita belajar, karena itu pengkhotbah mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sehingga kita bisa melihat di sana, ini loh, kalau mati ya kayak begini, kau nggak bisa punya kesempatan lagi. Nah, kita belajar. Dan kita memang mengimani apabila Bapa Yahweh berkenan, kita diraibkan bila semuanya sesuai rencana Tuhan. Tetapi yang kita melihat kan, semua proses sedang terjadi. Saya melihat, ya, emang saya suka buka di media sosial, rapture. Ya, orang-orang dari luar, rapture. Oh, saya sudah sangat merindukan rapture. Ya bagus. Ya. Tapi ya kita harus jadi tanda tanya juga. Saya sih nggak mau libat masuk di situ ya. Saya cuma baca aja. Hanya dalam hati saya, yang kau panggil itu benar nggak? Tuhan yang ada di sorga. Karena saya percaya nama yang kau panggil itu bukan nama yang Bapa Yahweh berikan kepada Maria dan Yusuf, kepada anak yang akan dilahirkan. Saudara kalau baca kan rapture, saya baca rapture ya, tapi pakai nama ya nama yang tidak pernah diberikan Tuhan. Ya. Tetapi itulah kita melihat banyak orang yang merindukan yang mungkin menurut standar mereka. Oh, saya sudah mencapai standar untuk layak diangkat. Oh, kita nggak tahu standarnya. Kita nggak tahu standarnya. Yang tahu kan cuma Tuhan. Tapi disitulah kita bisa terus mengoreksi diri. Karena itu saya percaya itulah sebabnya Tuhan memulihkan juga namanya. Sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar kita lakukan dalam hidup ini. Kalau enggak bisa. Ya. Kan banyak orang, ya banyak juga orang-orang percaya kan menyendiri. Tinggal di gua-gua menyendiri, ada tertulis menyendiri itu mencari keinginan sendiri. Ya. Sekarang coba orang menyendiri di gunung-gunung, di gua-gua, kan banyak kan? Gua-gua ngapain? Mau menunggu Tuhan, kok nunggu Tuhan begitu? Kok nunggu Tuhan kayak begitu? Justru saya percaya ketika kita ada dalam lingkungan dunia, disitulah kita diproses untuk dimurnikan dengan seluruh yang ada di sekeliling kita. Jangan kita menjauhkan diri, walaupun ada tertulis, ya, jauhi orang-orang yang begini. Tetapi bukan berarti Paulus berkata, aku tidak bilang supaya kau menjauh begini, berarti kau harus pergi dari dunia ini. Bukan. Saya percaya dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, itulah bagian daripada saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin kita belum tentu lebih baik dari orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi menurut anggapan, oh ini orang begini. Loh, jangan menghakimi orang dengan pikiranmu sendiri. Nah, biarlah kita mengoreksikan.
Kecuali kalau kita ini orang ini suka mencuri, ya. Ya kita bukan membenci dia, tapi kita memang agak jaga jarak dengan dia. Kita hati-hati. Ada suka bohong, ya kita jaga jarak. Kenapa? Supaya jangan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita menjauhkan diri sama sekali, hati-hati, jangan-jangan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak sendiri. Ya itu yang bahaya. Karena saya terlalu percaya firman Tuhan berkata dunia ini memang dikuasai si jahat. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi jahat, bukan. Tetapi justru di dalam keadaan dunia yang jahat, kita dibentuk supaya kita semakin terlihat memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga apabila mungkin orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, karena kemuliaan Tuhan yang memancar dari dalam hidup kita, justru mereka ditarik melalui kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri, hati-hati. Ya, saya tidak mengajarkan saudara seperti itu. Hidup normal. Hidup normal dalam arti kata, kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya seperti tadi saya katakan kan, kalau orang yang udah tahu mungkin mulutnya macam-macam, meleter ke sana, ya kita jauhkan diri. Ya. Kalau kita diajak ngomong, ya hati-hati dalam ngomong sama dia. Bukan berarti kita ini langsung membenci dia. Belum tentu orang yang kau benci itu lebih baik dari kita. Bisa tangkap maksud saya? Kadang-kadang kita berpikirkan, ini orang jahat begini. Belum tentu dia itu lebih baik dari kita. Atau sebaliknya kita lebih baik dari dia. Belum tentu. Jangan kita menilai diri. Yang bisa menilai kita benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, itu hanya Tuhan. Karena itu mari kita berbaur dengan semua orang, tapi dalam batas-batas yang tertentu. Kita minta supaya darah Yeshua yang sudah menyelamatkan kita, itu yang memproteksi kita. Sehingga apabila Tuhan izinkan kita ada dalam satu tempat, apapun yang dari si jahat, karena darah Yeshua membungkus kita, tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena bisa saja pada waktu itulah kita seperti yang tadi saya katakan menjadi berkat bagi orang yang memang Tuhan mau selamatkan. Mungkin saat ini dia dalam pandangan kacamata jasmani kita adalah orang yang jahat. Ya, tetapi orang yang jahat dalam pandangan mata kita belum tentu itu sesuai kehendak. Bisa aja orang itu mau kita selamatkan. Atau Tuhan mau selamatkan melalui kita. Tetapi kalau kita yang menjauh, ya artinya engkau menolak untuk melayani Tuhan. Itulah kadang-kadang pengetahuan kata 1 Korintus tadi kan. Tanpa sadar membuat kita sombong. Nah, mari kita mengingat kembali. Ya. Hargai darah yang kudus. Yeshua. Ketika orang-orang lain, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka, seringkali dituliskan mereka paling menjauhi orang-orang pemungut cukai. Tapi Yeshua malah dekat. Malah mendekati. Ya. Bukankah itu pun terjadi saat ini? Seringkali kita memandang orang seperti ahli-ahli Taurat itu. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tirulah karakter Yeshua. Kalau Tuhan menghendaki saya ada di tengah pemungut cukai, maka saya bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya. Jangan kita karena merasa diri sudah rohani, biasanya nggak sadar ya, biasanya nggak sadar. Saya udah begini, ya. Loh, jangan-jangan nanti engkau yang ketinggalan karena kesombongan. Ya. Ingat, dosa yang pertama itu sombong ya. Ketika siapa Lucifer itu kan merasa diri sudah hebat, ya sombong. Nah, Tuhan mengingatkan kita, aku benci kesombongan kata Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, selama kita masih hidup di tengah dunia ini, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan.
Ya. Jangan kita yang membuat pemisahan. Ingat ya, jangan kita membuat pemisahan karena menurut pandangan kita. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki kita bergaul dengan si A, si B, nah biarlah Tuhan yang beracara. Tuhan yang sanggup memisahkan kita dari orang-orang yang kalau Tuhan anggap itu bisa mencemarkan kita, Dia sanggup untuk memisahkan kita dengan caranya. Tetapi kalau kita yang mengambil inisiatif, hati-hati, belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Kalau mau ya tanya Tuhan dulu. Kalau perlu berpuasa, Tuhan boleh nggak saya bergaul dengan orang ini? Tanya Tuhan. Ya. Karena dalam pandangan Tuhan ada tertulis, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Artinya semua berdosa, semua salah. Semua tidak benar. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena setelah kita dibenarkan, jangan kita mencemooh orang lain dengan cara kita. Kadang-kadang kan, saudara kan sekali ya, kadang-kadang ada orang benci. Dari lirikan matanya sudah kelihatan nih orang benci. Bisa ditangkap maksud saya? Dari lirikan matanya kelihatan, wow saya sayang. Tapi lirikan matamu gak bisa membohongi. Kelihatan kau masih benci. Nah kita belajar supaya kita jangan membenci manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu kita harus terus menerus, Tuhan perbaharuilah aku. Saya berdoa untuk setiap kita semua. Perbaharui, bahkan gantilah jiwa kami yang rusak karena dosa. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Gantilah dengan jiwa Adonai Yeshua Masiah. Sehingga saya bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sikap hidup, tutur kata, tingkah laku, perbuatan seperti Adonai Yeshua Masiah. Nah kita dalam proses. Jangan keegoan kita justru membuat tanpa sadar kita jauh dari kehendak Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama. Dan untuk belajar, ya kita kan harus banyak bergaul dengan Tuhan. Pergaulan yang buruk memang bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita bergaul dengan Bapa ya, bergaul dengan firman, firman itu yang akan merubah kita. Firman ya. Berkali-kali saya katakan kepada saudara dari atas mimbar ini, saudara dan saya tidak mungkin bisa merubah diri sendiri. Mose tidak mungkin bisa merubah karakternya, karakter Mesir selama 40 tahun. Kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan, tidak bisa dia berubah. Tetapi karena pergaulan dia dengan Tuhan 40 tahun, ada tertulis, orang yang paling lembut hatinya itu Mose. Dari orang yang beringas bisa seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan yang merubah. Bukan karena kekuatan Mose. Bagaimana cara Tuhan merubah? Dari hidup pergaulannya sehari-hari. Dia melihat, loh ini orang kayak begini. Oh saya gak mau seperti ini. Dia rubah. Bisa ditangkap? Saya percaya dia bergaul di lingkungannya. Di situ dia belajar bagaimana cara merendahkan diri. Nah, kita ikut, jangan mengeraskan hati. Kekerasan hati akan membinasakan kita. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita taat, karena berbicara Mesir, berbicara dunia ini. Dunia ini memang akan Tuhan binasakan. Nah kan kita harus tanya kenapa dibinasakan? Karena ada tertulis dunia ini terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa dikutuk? Ya karena dosa. Dan Tuhan tidak mau umat Tuhan yang dipilihnya tinggal di tanah yang sudah terkutuk. Karena itu dia ciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Supaya anak-anak Tuhan tinggal di sana. Dan tidak ada lagi kutukan. Nah kita belajar.
Belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau memang Tuhan mau membinasakan dunia ini, kita selamat nggak? Itu aja. Keselamatan hanya bisa terjadi kepada bangsa Israel karena mereka taat. Karena mereka taat. Ya. Saudara baca dari ayat-ayat tadi kan, dikatakan setiap suami harus memilih domba. Artinya berbicara suami, berbicara kepala keluarga. Berbicara kepala keluarga, berbicara imam dalam keluarga. Artinya dia ini yang memimpin. Ada yang single parent lah, engkau lah imam bagi anak-anakmu. Ya. Bagi anak-anak kita, kita imam. Jadi contoh teladan, walaupun mungkin dalam pandangan kita anak-anak kita ini, ya kalau kita dengar saudara perhatikan kesaksian tadi kan, kelihatannya banyak anak-anak zaman sekarang tidak menghormati orang tuanya. Tetapi kewajiban saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai imam bagi anak-anak, ya doakan aja mereka. Kita tidak punya kuasa untuk merubah mereka. Tapi doa orang yang dibenarkan oleh Bapa Yahweh besar kuasanya. Ya kita doakan aja. Kita doakan aja. Supaya Tuhan merubah dia dengan cara Tuhan. Merubah, kita kan mau anak-anak selamat. Ya. Kan ayo berubah, oh capek, ngantuk. Ya udah. Ya Tuhan kan punya cara. Tuhan punya cara untuk merubah anak-anak itu. Kita berusaha merendahkan diri Tuhan. Doa aja kalau sebagai orang tua ya. Tuhan, saya nggak sanggup lagi didik anak-anak ini. Pernah nggak ngomong saudara? Saya nggak sanggup lagi Tuhan, tolong deh. Mereka ini anak-anakmu yang kau percayakan kepadaku. Tapi saya secara apa yang sudah saya lakukan, kelihatannya anak ini tidak berubah. Nah, Tuhan yang sanggup merubah. Tuhan sanggup merubah. Karena itu kita belajar. Ingat dunia ini semakin jahat. Bahkan dikatakan kan, oh musuh manusia orang sekelilingnya. Ya. Nah, kita belajar supaya kita jangan dimusuhi. Kita belajar serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan yang melihat ada biji matanya. Dimanapun mereka berada. Nah, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang pelihara. Nah kita belajar. Namanya belajar kadang-kadang masih banyak kekurangan. Tetapi jangan berhenti belajar. Orang-orang yang ahli itu, katakanlah penemu-penemu gini kan, penemu alat-alat listrik, alat-alat segala macam. Jangan kira mereka bikin langsung jadi ya, enggak. Mereka mungkin ratusan kali gagal. Tetapi mereka tidak menyerah. Sampai mendapatkan hasil yang terbaik yang dapat mereka buat. Baru mereka merasa puas. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita mungkin mengalami kegagalan. Tapi jangan berhenti berseru kepada Bapa Yahweh. Dia akan membuat kegagalan itu menjadi kemenangan demi kemenangan. Ya, nah kita diajar Tuhan. Kan banyak orang, oh ibadah lagi. Loh, banyak orang yang sering kadang-kadang kita dengar, ibadah lagi. Kenapa mereka nggak? Mereka tidak mengerti bahwa kita diciptakan ini memang untuk ibadah. Ibadah dalam arti kata melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan saja ibadah seperti ini. Ketika kita kerja itu pun ibadah karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ada tertulis, bukan asal ngomong. Oh, Taman Eden diciptakan, baru Tuhan menaruh manusia di sana untuk mengusahakannya. Nah kita belajar dari situ, banyak sekali firman Tuhan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Nah saya percaya dengan kita
dikobarkan oleh firman, disadarkan kembali. Ya, seringkali kita kecewa karena kita gagal. Nah, harus jadi pertanyaan, kenapa saya gagal? Ya, kenapa saya gagal? Nah, karena mungkin kau sombong. Sombong dalam arti kata merasa diri sudah hebat. Akhirnya, saya nggak perlu Tuhan. Karena saya pernah ngalamin ya, maksudnya saya mengerjakan sesuatu ya, mungkin sesuatu ini sudah rutin lah ya. Karena sudah rutin ya saya anggap enteng. Saya anggap enteng, bisa. Sekali waktu gagal, saya heran kok bisa gagal. Nah di situ saya ngoreksi, ternyata saya merasa kesombongan mulai timbul. Tuhan izinkan saya gagal. Tetapi dari situ kita belajar jangan sombong, karena Tuhan benci orang yang sombong. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Itu firman ya. Nah, kita belajar rendahkan diri bawah kaki Tuhan. Semua keberhasilan dalam hidup itu bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, kita bisa seperti ini. Kita bisa mengerti banyak firman. Ya, bukan saja kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Tuhan tidak akan buka firman Tuhan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan buka kepada orang yang bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, dan mau membagikan berkat ini supaya orang melihat. Nah, saudara dan saya dipersiapkan untuk itu. Karena itu seringkali saya katakan, saya baca ayat ini, baca semuanya ya. Supaya kita ngerti. Itu kan tergantung kita. Kalau kita mau ya kita baca. Kenapa sih begini? Saya percaya banyak orang ketika baca, kenapa hari ke-10 Tuhan? Banyak orang yang lewat gitu aja. Tidak mengerti kenapa. Kenapa harus sampai hari ke-14? Tidak mengerti. Kenapa harus di pintu? Tidak mengerti. Nah semua itu kan Tuhan buka supaya kita mengerti. Ya. Semua orang yang mau masuk ke rumah Bapa itu harus mendapatkan kelayakan. Hidup tenang di dalam rumah hanya karena telah dilayakkan, karena ada darah Sang Juru Selamat yang sanggup membuat kehidupan kita tenang di dalam rumah Tuhan. Ya, karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kita tanya diri kita, ya, apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan? Tadi kan lagu tadi ya, apa yang sudah saya buat untuk Tuhan? Ya, apa? Kan cuma saudara dan saya yang tahu apa yang sudah buat. Ya. Banyak orang, saya sudah melayani. Ada nggak dimenangkan? Loh kan betul nggak? Apa saudara pernah memberitakan nama Bapa Yahweh, nama Yeshua? Apakah ada orang yang dimenangkan? Ya, kita mengucap syukur kalau kita mau mengoreksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kita dipacu oleh Tuhan. Saya mau berbuat sesuatu. Selama saya masih dipercayakan Tuhan hidup di tengah dunia ini. Sehingga ketika waktunya Tuhan memanggil aku, kalau Tuhan tanya, kamu ngapain aja di muka bumi? Ya? Bisa kan Tuhan tanya, kamu ngapain aja di muka bumi? Coba bikin story-nya. Saya sudah bikin ini, ada gak yang buat aku? Semua kan buat kamu. Saya sudah belajar ini, saya sudah kerja ini, saya sudah dapat berkat. Buat kamu semua kan. Ada nggak yang buat kemuliaanku? Kalau nggak ada, ya hati-hati. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Tapi jangan apa yang saya katakan ini membuat kita jadi mundur ya. Tapi harus menjadi satu dorongan bagi kita. Tuhan, tolong saya, agar saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang sesuai kehendak-Mu. Pertemukanlah
Amin. Ya. Pertemukanlah saya dengan jiwa-jiwa yang kau percayakan untuk saya menyampaikan kebenaran-mu. Ya. Jangan sampai kita nggak mampu. Ya. Kalau ada orang yang tanya, saya kadang dengar dan kesaksian dari saudara-saudara kan. Oh saya sudah ucap syukur. Mengucap syukur karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Supaya kita bukan saya dirubah oleh Tuhan, tapi kita memancarkan kemuliaannya. Sehingga jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kegelapan, mereka akan melihat terang ada di sana. Dia akan datang. Tapi kalau kita redup karena kesombongan kita sendiri, ya nggak bisa datang. Nggak bisa. Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya percaya dengan kita terus mengoreksi diri. Apa yang nanti kita lakukan kan? Basuh kaki itu memang tidak semua gereja lakukannya. Dengan berbagai macam alasan. Padahal ada tertulis. Kita wajib mencontoh apa yang sudah Tuhan teladani. Nah itu kan tertulis, seringkali dibacakan. Tapi kan berbagai macam, oh kalau di tempat saya orangnya banyak bisa becek. Loh itu kan alasanmu. Betul enggak? Oh tempat saya mewah pakai karpet gini, kalau pakai air basah semua. Itu kan alasanmu. Setan bikin alasan supaya engkau tidak melakukan apa yang kau perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan. Nah kalau Tuhan tanya nanti, kamu basuh kaki enggak? Oh enggak, kan ada tertulis. Berarti kamu enggak lakukan. Ya. Kalau saudara tanya banyak gereja, apalagi gereja yang ribuan kan. Oh repot gini, oh repot belum dilakukan udah bilang repot duluan. Dulu kita pun berpikir seperti itu. Ya. Tetapi dengan kita dengan iman bertindak, semuanya akan berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Tapi belum dilakukan sudah mengambil kesimpulan. Nanti becek lah begini. Lu kok malas. Kok becek jadi alasan. Bukan itu alasannya. Nah, kita belajar dengan apa yang bisa kita lakukan. Belajar basuh kaki. Ketika engkau membasuh kaki atau dibasuh kakimu, doakan untuk yang membasuh kakimu. Doakan dan berkati. Karena itulah perintah Tuhan. Ya. Jangan dengan berbagai macam alasan. Banyak gereja memang tidak melakukan basuh kaki. Ya, di Jakarta aja lah mungkin kita bisa hitung dengan jari. Nah saya percaya gereja-gereja besar. Alasannya ya alasan klasik seperti yang saya bilang tadi. Repot lah kalau saya bikin ini. Akhirnya banyak. Perlu berapa baskom ya? Itu kan alasanmu, belum kau praktekkan, engkau sudah membantah perintah Tuhan. Nah kita belajar. Ya, saya percaya segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, tidak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan. Pasti bisa kalau kita mau. Nah, Tuhan akan mengajar kita, ayo lakukan. Nah, ketika kita makan roti yang adalah firman Tuhan katakan daging atau tubuh Yeshua. Ketika kita minum anggur yang adalah darah Yeshua. Ingat, dia itu sudah berkorban untuk kita. Sehingga ketika kita makan dan minum kita diingatkan Tuhan terima kasih. Saya hidup seperti sekarang ini. Saya bisa percaya kepadamu. Itu karena anugerah-Mu. Tidak semua orang yang mengaku diri orang percaya berani mengaku Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yeshua Masih. Dengan berbagai macam alasan. Oh sejarahnya begini, sejarah begini, sejarah begini. Lo baca aja lah. Saya sih ngambil yang simpel-simpel aja. Ya, yang simpel-simpel aja. Di sorga itu yang disembah siapa? Oh macam-macam kata-katanya. Maka tapi kita belajar, oke. Kalau kita bisa nyampaikan, mereka terima ya puji Bapak Yahweh. Kalau nggak bisa terima, jangan dipaksa.
Dan jangan menghakimi, mungkin waktunya belum. Bisa ditangkap. Mungkin bukan perantaraan saya, mungkin nanti dengan perantaraan orang lain. Atau mungkin nanti sudah Tuhan hajar, sudah mengap-mengap baru. Itu yang sering kali terjadi. Tapi marilah, ya saya percaya, kita belajar menghormati apa yang Tuhan sendiri sudah lakukan untuk keselamatan saudara dan saya. Berapa tahun lagi sih kita hidup kalau seandainya belum datang pengangkatan itu? Ya. Saya percaya tidak akan lebih dari 30 tahun dari sekarang ya. Mungkin tidak akan lebih dari, kalau kita mengimani berdasarkan apa yang ditafsirkan, tahun 48 dikurangin 22 sekarang tinggal berapa tahun? 26 ya. 26 tahun. Ya. Semua orang bisa menafsirkan, tapi tanya dari mana ayatnya. Ingat ya, semua boleh menafsirkan, tapi apa patokannya? Bisa aja orang bilang, oh tahun ini, apa patokannya? Nah, kalau nggak ada patokan, berarti salah. Saya menafsirkan ada patokannya. Saya berikan kepada saya ajarkan patokannya ini. Walaupun dalam patokan itu memang ada rentang waktu yang tidak bisa kita tentukan karena ada tertulis waktunya dipersingkat. Yang dipersingkat itu kita nggak tahu. Tetapi berdasarkan perhitungan yang Tuhan berikan, segini tahunnya. Artinya sebelum tahun yang sudah kita tafsirkan, itu pasti terjadi. Kalau itu terjadi, kan kurang dari 40 tahun. Moshe dipersiapkan selama 40 tahun. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita dalam rentang waktu yang ini. Apakah aku siap? Terserah sendiri. Ya, berdoa aja malas. Ya. Bangun kan tadi pagi saya bangun jam 2 kali bangun. Tapi aduh masih kan saya ada persiapan ini semua. Ya. Bangun jam 2. Saya langsung bangun. Baca firman sebentar, muji menyembah Tuhan. Baru siapin ini semua. Ya. Saya lakukan, this is my job, ini tugas saya sebagai pelayan Tuhan. Seberapapun yang datang ya kita layani. Sesuai dengan tugas. Begitu juga saudara kan. Mungkin bangun pagi-pagi ya saya nggak tahu, entah berdoa. Ada orang yang bangun pagi mikirin, waduh nanti apa ya. Berdoa dulu, tanya Tuhan, merendahkan diri, memuja-muji Tuhan, merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Jangan kau punya planning, hari ini begini. Tahu-tahu jam 6 Tuhan bilang, siapkah? Siap, aku mau manggil kamu. Loh, padahal planningnya udah sampai sore. Tuhan bilang, sekarang kamu harus kembali. Kita belajar dari semua itu. Ya. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita dibangunkan, ya karena ya maklum lah namanya bangun pagi kan jam 2, jam 3, masih ngantuk kan. Belajarlah kita nyanyi pelan-pelan. Ya, Tuhan itu kan senang dipuji. Ya. Saya bukan orang yang pintar nyanyi ya. Tapi saya suka nyanyi. Walaupun kadang-kadang seringkali lupa kata-katanya, ya karang aja sendiri lagunya. Yang penting nadanya mirip-mirip lah. Ya. Karena itulah kerinduan hatiku untuk memuja-muji Bapak Yahweh. Tapi kalau bilang saya nggak bisa nyanyi, kamu sendiri yang bilang nggak bisa nyanyi. Jangan salahin Tuhan ya. Kan banyak orang bilang, oh jadi singer, oh saya nggak bisa nyanyi. Loh gimana? Berarti engkau tidak bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kata-katamu sendiri yang membuat seringkali, ya ingat, seringkali kata-kata kita sendiri yang membuat berkat itu nggak jadi. Bisa ditangkap? Karena itu hati-hati dengan kata-kata. Saya juga belajar Tuhan, saya belajar untuk kita, untuk saudara, untuk saya sendiri.
Berikanku kemampuan sebagaimana tertulis. Cepat mendengar, lambat berkata. Tapi kan itu proses. Karena biasanya kan baru nangkep udah nyerocos juga. Udah salah. Tapi kita belajar dari kesalahan. Ya, diam dulu dah. Memang sulit ya. Orang yang biasa ngomong terus disuruh diam itu sulit. Tapi coba belajar. Kita bisa puasa ya. Tuhan, saya mau puasa nih, nggak ngomong banyak nih. Nah, itu puasa itu. Biasanya kan nah, tadinya 1000 kata-kata kan. Tuhan, tolong saya bisa puasa nih. Nah, dari 1000 kata-kata mungkin jadi 100. Jadi kan sudah nurun nih. Lama-lama kita diajar Tuhan. Kalau nggak perlu jangan ngomong. Kalau ngomong sama Tuhan. Tapi kan itu belajar. Itulah proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Supaya jangan sampai itulah yang memang pasti akan dikerjakan Tuhan. Karena dosa dunia ini akan terjadi. Tetapi apabila saudara dan saya benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Darah Yesus membungkus kita. Tidak ada satu tulah pun yang bisa menjamah kita. Tidak ada. Karena itu mari kita belajar. Kita belajar tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tapi melihat ke atas. Ketika saudara melihat ke atas, maka kita ada di mana? Di bawah. Tapi kalau kita melihat ke bawah, oh kita di atas. Nah, itu yang Tuhan gak mau. Lihatlah ke atas. Bahwa engkau dan saya itu tidak ada apa-apanya. Ya, tetapi ketika kita mengangkat tangan, memuja Dia, melihat Dia. Tuhan yang melihat saudara dan saya di tempat yang rendah, Dia akan angkat kita. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Nah, kita belajar. Tuhan mau saudara dan saya hidup diberkati dan sanggup memberkati. Jangan diberkati terus simpan sendiri, bahaya. Diberkati dan memberkati. Beri, maka kau akan diberi. Ya, nah kita belajar. Saya percaya dengan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita boleh memperingati Paskah ini. Ingat, Yeshua sudah berkorban untuk saudara dan saya. Apakah kita menghormatinya? Bagaimana cara menghormatinya? Belajar setia kepada apa yang Dia firmankan. Kenapa? Karena firman itulah yang sanggup menyelamatkan kita. Tanpa ketaatan melakukan firman, tidak mungkin kita selamat. Ada tertulis, Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita belajar setia kepada firman-Nya. Bagaimana belajarnya? Baca, 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 dan baca. Tanya Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, singkapkanlah rahasia firman-Mu. Tanpa kita minta, ingat ya berkali-kali saya katakan, firman itu tuh semuanya rahasia. Kalau Tuhan tidak buka, jangan harap kita mengerti. Gak bisa. Tetapi apabila kita merendahkan diri dan kita mohon, maka Dia akan buka. Sehingga kita bisa melihat, oh betapa indahnya rencana Tuhan bagiku. Dunia berusaha menggagalkannya. Tetapi kalau Tuhan besertaku, Dia membuat kita menjadi berhasil. Rancangan Tuhan sebagaimana pembukaan tadi. Ya. Tuhan, Dia sangatlah memperhatikan saudara dan saya. Karena itu, ya, sebagaimana apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 tadi, ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Ya. Demi apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Siapa yang mengasihi Elohim?
Ada tertulis, kalau kita mengasihi Dia, taatilah firman Tuhan. Yang mana? Semua. Ya. Kita belajar untuk bisa melakukannya. Dan jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena saya percaya tidak ada satupun firman yang dinyatakan Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tahu kesanggupan kita. Berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Untuk kita bisa melakukan. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Bukan yang lain. Ya. Karena itu mari kita sama-sama berlomba ya. Saya tidak lebih hebat dari saudara ataupun sebaliknya. Kita masih sama-sama berjalan, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menopang. Ya, kalau bisa saling menasehati, maju bersama-sama sampai ke tempat tujuan. Sehingga akhirnya kita berkata, aku ketemu lagi di angkasa bersama Yeshua. Haleluya, amin.